Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu dosen dan peneliti sekalian, kembali kita lanjutkan eh, diskusi kita ya lewat video ini eh, tentang penjelasan lanjutan daripada proposal hibah dikti skema ya apa terapan ya skema terapan. Oke, ya jadi pada struktur penulisan proposal seperti biasa di Dikti telah dibuatkan template-nya yang tinggal kita ikuti ya, dan bukan saja kita patuhi kita ikut tapi juga kita harus patuhi segala macam aturan atau himbauan yang memang sudah ditetapkan di dalam sebuah template itu ya. eh, Seperti yang saya bagikan ini, jadi kalau pada tema hmm, pada skema terapan biasanya mencapai 1.500 kata. Kalau tidak salah, kalau dasar itu 1.000 ya. Dasar penelitian dosen pemula itu 1.000. Dan katalis juga sama 1.000. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian ketahui pada bagian pendahuluan ini, itu dimintakan untuk memuat ada latar belakang, ada rumusan masalah, artinya rumusan masalah daripada yang kita teliti itu apa ya. Terus ada pendekatan pemecahan masalah, ada state of the art-nya, dan ada peta jalan. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan agar setiap proposal itu mengandung atau termaktub di dalam proposal kita beberapa hal yang telah dimintakan pada bagian ini. Oke, perkenankan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan, kurang lebih saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada situasi sebenarnya saya itu tidak terlalu senang banyak mendeskripsikan eh, karena keterbatasan jumlah kata itu menyebabkan saya memilih lebih banyak memvisualisasikan gitu. Tapi tidak terlepas juga ada deskriptif ya, membantu. Jadi saya tidak berangkat dari deskriptif untuk kemudian membuat seorang pembaca atau pengulas maupun reviewer itu untuk memahami, tapi saya sangat berharap lewat visualisasi itu reviewer bisa lebih paham dan lebih mendalam pemahamannya terhadap apa yang kita maksud. Seperti yang saya buat dalam contoh ini, misalkan dalam latar belakang saya gambarkan tentang tambang dan pertanian ya, artinya punya keterkaitan yang sangat kuat antara satu dengan yang lain, di mana di dalam satu lokasi itu mereka berada ya. Kata mereka ini saya mengindikasikan aja, artinya karena di situ ada pertanian dan ada ditemukan tambang emas ya. Nah ini saling berdampak antara satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Oke, seperti yang saya jelaskan di Pulau Buru, bagaimana kemudian salah satu terjadi konsentrasi penambangan di Kecamatan Melata dan saya coba artinya saya mau sampaikan akibat tambang terjadi peningkatan penduduk yang cukup signifikan ya di kecamatan tersebut. Nah, saya gambarkan melalui eh, tabel ini, data ini data kompilasi yang saya ambil dari beberapa sumber, saya kompilasi. Kemudian artinya sebentar, saya mau sampaikan di sini bahwa ini saya mau menggambarkan akibat ada tambang, maka pertumbuhan penduduk meningkat. Itu makna daripada tabel yang saya sampaikan. Yang kedua, itu saya mau sampaikan lewat gambar dua ini apa? Bahwa telah terjadi penurunan gitu ya. Ada fluktuasi yang cukup kuat terhadap luas tanam ya yang terjadi di Kecamatan Wairata. Ini saya mau menunjukkan gejala-gejala deagranisasi gitu ya. Jadi saya coba gambarkan melalui sebuah latar belakang. Deskripsinya sederhana, berangkat daripada dua gambar tersebut, saya coba gambarkan tren fluktuasi dan terjadi pengurangan luas tanam dan lain-lainnya. Nah, tidak terlepas dari itu, kemudian saya sedikit menyampaikan tentang aktivitas tambang yang punya risiko tinggi terhadap pertanian. Nah, saya gambarkan bagaimana kemudian ancaman-ancaman itu, seperti salah satu yang saya angkat di sini adalah ancaman regenerasi petani. Karena eh, kalau terjadi perpindahan pekerjaan ya dari pertanian ke pertambangan, di mana
Mereka yang bekerja itu memiliki basis pengalaman hanya sebagai petani, bukan sebagai pekerja tambang. Ini sangat rentan sekali, bertahun-tahun bekerja mengurusi sawah, kebun, dan sejenisnya, lahan sejenisnya, tiba-tiba beralih profesi. Baik. Saya tidak melihat ini sebagai sebuah suatu diversifikasi pekerjaan, karena kalau diversifikasi itu berbeda lagi. Namun mereka ini meninggalkan daripada apa yang sementara mereka kerjakan dengan asumsi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, atau ingin keluar dari kungkungan kemiskinan, itu anggapan mereka. Namun ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Kenapa kemudian mereka beralih ke tambang yang fluktuasinya itu masih sangat rentan gitu ya. Kestabilan nafkah itu belum ada. Nah, itu gambaran saya secara deskriptif. Nah, memudahkan penjelasan itu, teknik saya dalam menyusun latar belakang adalah saya memvisualisasikan gitu loh, aktivitas tambang ini terhadap komunitas pertanian ini seperti apa nih. Nah, di sini saya jelaskan melewat suatu visualisasi gambar sederhana. Saya berharap ketika pemeriksa atau pengulas itu membaca ini, bertambah pemahaman beliau terhadap latar belakang yang terjadi di sana. Tidak lupa kemudian saya menggambarkan sedikit tentang konstruksi awal, kemudian ketertarikan saya untuk meneliti itu dan apa yang ingin saya lakukan dan dampak apa yang eh, akan saya berikan gitu ya dengan riset ini. Jadi sederhana saja Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah latar belakang kita paling tidak bisa menggambarkan fenomena yang terjadi, kemudian kenapa ini bisa terjadi, penyebabnya apa, ada data-data yang mendukung, kemudian bisa kita gambarkan, visualisasikan secara sederhana, dan kemudian bisa kita gambarkan juga pada latar belakang itu eh, apa yang mau kita lakukan, dan sekiranya apa yang akan kita hasilkan atau kita dampakkan daripada sebuah kegiatan riset yang kita rencanakan. Itu penting di latar belakang. Ini bagian yang tidak terpisah dari struktur penulisan yang begitu panjang ya Bapak Ibu. Setahu saya kurang lebih ada berapa ini ya? Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada pendekatan pemecahan masalah, ada state of the art, dan ada peta jalan. Berarti kita masih memiliki satu, dua, tiga, empat sebagian lagi yang harus kita jelaskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini contoh latar belakang yang mungkin sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan bisa menjadi bahan eh, masukan untuk Bapak Ibu membuat proposal untuk skema terapan di tahun-tahun mendatang. Sekian, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian lain, yakni tentang perumusan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.